Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita bertemakan 3 misi utama kaum muslimin. Kami ulang kembali, 3 misi utama itu adalah: pertama, membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Dan misi yang ketiga adalah mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai agama-agama menuju keadilan al-Islam. Marilah kita lihat satu persatu 3 misi ini. Yang pertama, misi membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, misi ini merupakan misi al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, misi para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nahl ayat 36 jelas Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul dengan menyerukan, sembahlah kalian Allah semata dan jauhilah kalian akan taghut. Saudara sekalian rahimakumullah, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun kecuali menyampaikan pesan universal ini. Oleh karenanya kita yang mengaku sebagai qawafilud du'at, kafilah para da'i, hendaknya juga menjalankan misi utama ini, yaitu misi membebaskan manusia dari aneka jenis penghambaan untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hal yang paling fundamental bagi seorang muslim. Apalah artinya seorang muslim rajin sholat, rajin melakukan berbagai amal saleh, tapi sesungguhnya penghambaannya, pengabdiannya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, misi la ilaha illallah u'budullah wajtanibut taghut ini merupakan misi pembebasan manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki, kebebasan yang sejati. Seorang muslim, seorang manusia belum bisa dikatakan merdeka dalam arti sebenar-benarnya bila mana masih ada pihak lain selain Allah Ta'ala yang ia agungkan, yang ia muliakan, yang ia berikan, serahkan kepenguasaan, ketaatan, kepatuhan, peribadatan, keyakinan. Karenanya saudaraku rahimakumullah, pantas bila mana ada sebuah catatan sejarah di mana ketika Nabi SAW masih di awal dakwah sebelum hijrah ke Madinah, beliau berjumpa dengan pimpinan sebuah kabilah. Kemudian pimpinan itu bertanya kepada Nabi kita, ila ma tad'una ya akhal Quraisy, kepada seruan apa engkau memanggil kami wahai saudara kami yang datang dari bangsa Quraisy? Maka Nabi menjawab dengan kalimat yang sederhana, ad'ukum an taqula la ilaha illallah, aku menyeru kalian untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah selain daripada Allah. Dan pada masa itu bahasa Arab sedang mencapai puncak kesusastraannya, sehingga setiap orang Arab pada masa itu akan segera bisa memahami konsekuensi di balik kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Dan kepala kabilah ini, kepala suku ini langsung mengomentari dengan mengatakan, hadza amrun tukrihul muluk, ya Muhammad, ini perkara yang dibenci oleh para raja-raja. Jadi saudaraku rahimakumullah, mereka langsung bisa membayangkan konsekuensinya, yaitu bahwa mereka harus menghadapi segenap para penguasa bila mana mereka menerima kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Dalam riwayat yang lain, orang itu kemudian menjawab, idan satuharibukal arab wal ajam, kalau begini caranya wahai Muhammad, engkau bakal diperangi oleh segenap bangsa Arab dan bangsa asing. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang merupakan statement pembebasan diri manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala,
merupakan seruan utama Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perkara akidah, perkara keimanan. Dan ketika beliau mengawali dakwahnya dengan kalimat ini, beliau menghadapi begitu banyak rintangan, bahkan menghadapi begitu banyak perlawanan, sehingga beliau dengan para pengikutnya harus menerima berbagai ujian, cobaan, siksaan, pengusiran, pemenjaraan, pemboikotan, sampai bahkan pembunuhan. Sedemikian rupa mereka menghadapi berbagai ujian dan cobaan itu, sampai-sampai seorang Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an, sahabat yang juga banyak mengalami penganiayaan oleh orang-orang musyrik semenjak beliau masuk Islam, pada suatu hari datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan komplain, menyampaikan keluhan. Ya Rasulullah, bagaimana ini nasib para sahabat-sahabat kita? Mereka dianiaya, mereka diusir dari rumah, mereka dipenjara, mereka disiksa di bawah terik matahari, bahkan mereka dibunuh. Apakah ya Rasulullah tidak saatnya engkau memohon kepada Allah Ta'ala pertolongan? Nabi yang asalnya sedang bersandar santai di salah satu dinding Ka'bah, tiba-tiba duduk tegap, menatap wajah, menyorot matanya dengan tajam ke arah Khabbab ibn al-Arat. Kemudian beliau bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu? Mereka begitu sabar menghadapi ujian dan cobaan. Mereka ditanam hidup-hidup di dalam bumi, seluruh badannya kecuali kepalanya, leher dan kepalanya di atas permukaan bumi. Lalu kepalanya itu digergaji, dibelah menjadi dua, tapi mereka sabar dalam keimanan. Ada lagi mereka, orang-orang beriman terdahulu, yang disisir dengan sisir besi, sehingga kulitnya dan dagingnya terkelupas, sehingga terlihat tulangnya, tetapi mereka sabar dalam keimanan. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, Allah Ta'ala akan memenangkan agama ini, sehingga seorang manusia akan bisa berjalan dari San'a hingga Hadramaut tidak memiliki rasa takut selain kepada Allah Ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian tergesa-gesa. Jadi saudaraku rahimakumullah, bila mana kita komit dengan misi utama yang pertama ini, yaitu misi mengajak manusia membebaskan diri dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapi berbagai bentuk rintangan, tantangan, pemboikotan, pengisolasian, dan lain sebagainya. Itu perkara yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita. Maka saudaraku rahimakumullah, bila mana kita berdakwah tetapi kemudian kita menyangka dakwah kita ini seharusnya tidak ada rintangannya, tidak ada kesulitannya, tidak ada bahkan perlawanan dari masyarakat, maka hanya dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah masyarakat itu memang sudah masyarakat yang bertauhid, sehingga mereka menerima sepenuhnya seruan la ilaha illallah. Atau kemungkinan kedua, jangan-jangan kita baru merasa bahwa kita sedang berdakwah, tetapi sesungguhnya kita bukan berdakwah. Hanya kita berdakwah, melakukan kegiatan atas nama tauhid, tapi sesungguhnya bukan tauhid yang kita tawarkan, sehingga tidak ada perlawanan yang kita hadapi dari masyarakat ini. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertauhid dalam arti sebenarnya, betapapun resiko yang harus kita hadapi. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, al'afu minkum, uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.